Jokowi mengeluhkan keringnya likuiditas. Sebenarnya apa yang saat ini sedang terjadi? Silakan Pak Joshua. Ya, kalau kita bicara berkaitan dengan likuiditas, memang likuiditas perbankan sudah mulai menunjukkan tren menurun ya, terkait dengan misalkan kita bicara terkait dengan data dari LDR, lalu juga alat likuid terhadap non-core deposit, alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Tadi juga sudah disampaikan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga sudah mulai menurun, dan ini menunjukkan artinya memang dari si likuiditas tadi ya, kalau kita melihat dari angle-nya loan to deposit ratio saat ini sudah mencapai 84%, meskipun tadi dari sisi alat liquid terhadap DPK kami mencatat masih relatif sekitar 25-26%, ya masih di atas 10% dari thresholdnya. Namun ini yang kita melihat bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga yang cenderung terbatas ini ya, kalau kita berhitung year to date-nya, ini masih sekitar 0,5% year to date-nya. Sedangkan kalau kita bicara pertumbuhan kredit itu masih relatif cukup baik ya, pertumbuhan kredit year to date-nya itu sekitar 7%-an gitu ya. Artinya perbankan sekalipun memang likuiditasnya cenderung mengetat ya, tapi perbankan masih menyalurkan kreditnya. Ya. Terbukti tadi year to date yang tadi saya sampaikan masih tumbuh sekitar 7,45%, sekalipun dana pihak ketiganya cenderung terbatas. Dan kalau kita bicara berkaitan dengan permintaan kredit, nah ini kalau kita bicara permintaan kredit memang ada beberapa survei ya. Kalau kami mengutip dari survei permintaan dan penawaran pembiayaan perbankan dari Bank Indonesia, di sini terlihat jelas bahwa kebutuhan pembiayaan berdasarkan lapangan usaha ataupun berdasarkan ininya ya, sumber utamanya pemenuhan pembiayaannya ini masih diperoleh ataupun masih diperoleh dari dana sendiri ya, sekitar 63% ini data survei terbaru bulan Oktober. 63% dari korporasi secara keseluruhan ini masih mendapatkan pembiayaan dari dana sendiri. Sedangkan untuk kebutuhan penambahan pinjaman dari ke perbankan itu relatif mulai menurun. Artinya memang dari sisi kapasitas produksi dan juga kondisi ekonomi memang cenderung mulai menurun ya, kondisi globalnya juga mulai melambat, sehingga kebutuhan pembiayaan dari korporasi pun cenderung terbatas. Dan kalau kita bicara tadi kenapa perbankan menempatkan dananya ke SRBI khususnya ya, instrumen dari Bank Indonesia, iya memang karena semata-mata karena perbankan juga perlu ya tadi likuiditas yang tidak yang idle tadi itu memang tetap harus ditempatkan ya. Bagaimana kita mengoptimalkan, bagaimana kita membayar kepada deposan ya kalau kita tidak menempatkan dananya ke instrumen BI ataupun pemerintah ya, karena dari sisi permintaan kredit sendiri masih terbatas gitu ya. Jadi saya pikir yang disampaikan oleh Presiden faktanya betul, namun yang perlu kita pahami adalah permintaan kredit yang memang cenderung melambat karena kondisi ekonomi juga mulai melambat, sehingga perbankan perlu menempatkan likuiditasnya tadi ya kepada instrumen BI khususnya. Memang kalau kita lihat saat ini penempatan ekses likuiditas perbankan di SRBI khususnya ya, ini pada saat 3 bulan terakhir ini sudah hampir 200 triliun ya. Jadi memang karena tadi kondisinya dana pihak ketiga pun juga relatif lebih terbatas, sehingga kami tetap melihat bahwa penyaluran kredit tetap tumbuh meskipun dana pihak ketiganya memang relatif tumbuh terbatas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Joshua atas penjelasannya. Izinkan saya bertanya dulu kepada Bapak Ronald Wallace, selaku Ketua Bidang UMKM Apindo. Pak Ronald, bagaimana pandangan Anda terkait dengan kekeringan likuiditas ini sebagai atau dari perspektif pengusaha? Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih Dina, selamat pagi semuanya. Kami melihat dari pengusaha dari dua sisi ya, dari domestik atau dari geopolitikal. Kalau dari domestik memang kami sudah merasakan ini sejak tahun lalu ya, beberapa tahun yang lalu, karena terutama untuk tahun ini karena musim kemarau yang panjang atau El Nino, sehingga hasil pertanian terganggu, crop terganggu, sehingga daya beli juga terganggu. Nah, ini bisa menambah inflasi. Nah, kami juga mendengar dari beberapa studi bahwa musim kemarau yang berkepanjangan, yang saya dengar udah 3 tahun ini ya, itu bisa menambah inflasi sekitar 0,7%. Jadi ini memberikan penurunan daya beli. Sedangkan di retail kami juga mendengar dari banyak pengusaha yang mengeluh
mengenai turunnya daya beli dan ekonomi, terutama di Q3. Tetapi positifnya di Q4 ini mulai Oktober November ini kami mendengar pertumbuhan mulai positif kembali di sektor restoran, makanan dan lain sebagainya. Jadi kami melihat mulai ada koreksi positif dari penurunan yang terjadi di Q3 kemarin. Dan juga kami melihat karena ada opsi ya dari konsumen, sekarang ada opsi harga-harga barang-barang tertentu, ada opsi dengan yang harga yang lebih murah ya di dalam negeri di Indonesia. Ini juga karena dari barang-barang yang dari China yang pada waktu COVID inventory mereka memuncak ya di awal tahun, sehingga itu bisa tersalurkan ke negara-negara seperti di Indonesia. Dan juga di dalam negeri mendapatkan opportunity untuk memproduksi barang-barang yang lebih murah. Jadi mungkin balancing dari ini yang kita melihat terjadi. Nah, kalau dari geopolitical issues ya tentunya dari perang Ukraina, perang Israeli, lalu ada isu-isu boykot barang-barang Israel yang sebetulnya kita sendiri juga kurang jelas ya barang-barangnya apa. Ini yang mengganggu confidence dari konsumen. Lalu juga dari US Treasury Bill yang diissue kira-kira pertengahan tahun, surat utang negara mereka menjual, kami mendengarkan kira-kira 600 sampai 700 billion US untuk membiayai operasional di US dengan bunga tinggi. Nah, ini yang mengerus negara-negara di Indonesia dan sekitar untuk membeli treasury bill tersebut yang mengakibatkan tersedotnya fund-fund kembali ke Amerika, ke US. Nah, ini tentunya juga memberikan efek ke Indonesia untuk mengeringnya dana-dana ke US dan juga mengakibatkan harga komoditas melandai. Nah, mungkin dari Pak Joshua nanti bisa menerangkan lebih lanjut. Sedangkan tentunya bunga rupiah juga harus mengimbangi meningkatnya bunga US dollars. Untungnya tidak terlalu tinggi ya, mungkin 6%. Yang kami melihat terakhir dengan di US sekarang 5,5%. Jadi tentunya ini ya kurang lebih memindahkan sentimen beberapa investor untuk pindah ke US dollars karena mungkin ada persepsi bahwa US dollars lebih aman ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi yaitu uncertainty ya, uncertainty yang sekarang melihat investasi ya. Pengusaha banyak sedang mengurangi investasi, wait and see ya, karena sekarang dengan tahun politik masih banyak yang mempertanyakan apakah aman atau tidak. Jadi mungkin keamanan dari pesta demokrasi Indonesia kita harus berjalan dengan aman dan lancar, dan ini akan tentunya meningkatkan confidence dari investor untuk masuk ke Indonesia lebih cepat lagi.